Lebih subuh lebih hubereng na di pudian noai. Ya, emang itu kondisinya Hamanginang lagi ada masalah toren air di atas. Melimpah ruah air tadi pagi kami jumpai di atas, jadi merembes dia terus sampai ke bawah. Tuh bisa huberek kamu, nang huberek kamu mau. Firman Tuhan di tengah ibadah kita pagi menjelang siang hari ini, yaitu dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tahu bering jamon nangrona ma per minggu jam 11. Wana pa benokon na ruakku. Upaliling sugoni rohani na ro. Upahatop las rohamu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada satu kebiasaan dari Rasul Paulus. Di saat dia mengajar jemaat itu dengan rupa-rupa dogma, aturan-aturan tentang bagaimana orang percaya, bagaimana gereja, bagaimana tentang keselamatan, bagaimana tentang banyak hal, siapa itu Kristus.
Setelah itu setelah itu diajarkan, dia selalu mengakhirinya dengan nasihat-nasihat praktis. Dia selalu membawa di ujungnya menasehati dengan nasihat-nasihat yang praktis. Karena apa? Karena Paulus menyadari dogma, aturan, tanpa dinampakkan dalam perbuatan tidak ada artinya. Karena Paulus memahami dogma itu takkan berguna tanpa etika, tanpa kita menunjukkan melalui bahagian hidup kita itu sendiri. Makanya dia menyatakan, di mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Dia selalu membawa kepada pemahaman, perbuatan itulah imanmu. Perbuatan itulah buah dari imanmu itu sendiri. Itu dapat kita jabarkan dari Galatia 5 ayat 22 dan Yakobus 17. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena pohon dikenal dari buahnya. Paparanmu, siapa kamu, itu semua dikeluarkan oleh apa yang kamu lakukan. Tadamuna doa nasi pahutar, si gugu suara doi. Karena itu memang yang banyak keluar dari saya, tertawanya, wah menggetarkan rumah, dan yang lain, dan yang lain. Kenapa Paulus selalu menasihatkan itu? Karena dia tidak mau orang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus itu sendiri hanya menempatkan agama sebagai identitas. Paulus tidak ingin pengikut Kristus hanya menempatkan agamanya, kepercayaannya sebagai identitas semata. Karena membawa agama sebagai hanya satu wujud identitas sering tanpa praktek. Identitas yang selalu ditonjolkan itu pada umumnya akan menghilangkan prakteknya. Idahamuma, orang yang selalu membawa nama-nama agama di setiap permasalahan itu biasanya nol prakteknya. Tetapi ini mau dikatakan, bagaimana kita menganut sesuatu itu adalah memang betul-betul totalitas dari hidup kita itu sendiri. Dan dia membawanya dalam wujud ibadah yang sejati. Itulah yang pertama, ibadah yang sejati. Kalau perjanjian lama memahami ibadah itu selalu dengan identik dengan persembahan. Selalu dekat dengan persembahan sehingga ada di dalam perjanjian lama di peraturan-peraturan Levi tentang hukum persembahan itu sendiri sangat jelas dipaparkan. Bagaimana persembahan, apa itu persembahan, kapan itu dibawa persembahan, di mana dibawa, diletakkan di mana, itu diatur. Dan termasuk juga persembahan apa saja yang patut dibawa. Ada yang bentuk kurban, burung ini, binatang ini harus begini, kukunya begini, begini, itu diatur. Dan juga hasil ladang pertanian juga bisa menjadi bahagian persembahan itu sendiri yang diatur dalam hukum
lebih itu. Sehingga orang memahami dan menempatkan pemahamannya tentang kehidupan beragama hanya ada di dalam rutinitas membawa persembahan. Sehingga mereka melihat kesalehan itu di saat semua, di saat kamu, di saat kita teratur mengikuti, di saat kita semua taat mengikuti, membawa persembahan ke hadapan altar itu sendiri. Memang dia kudus, baik, tumat say hohom boy mana ruhon, pilihan. Dangolo mamerek kiri kanan, tujuh lu terus. Hohom. Molo, anggon, na kudus doayo. Buasa, na rejim berbingo, da ketelaton. Jala bangkunyo pe ido terus. Sian naposo satu nama tua di sido hudulun. Jala da kya gauro. Hohom, ribu pesap ngedang ngolo pasing otto nih, imalani kudus na. Yang lain juga memahami kerajinan itu, kehadiran itu, tanpa pernah absen itu di tengah-tengah ibadah rutinitas yang kita hadapi itu. Tohodo, na burjudi. Asal rupa dita tuja monitor dibuai di asal lau mulak ikom marpalastik. Itu baik ukurannya. Tetapi bagi Paulus luar biasa. Apa itu persembahan? Yang selama ini kita sebut kesalehan dan kehidupan yang dekat kepada Tuhan adalah dalam hal memberi. Memberi dari apa yang ada pada kita, memberi dari hasil pekerjaan kita, tetapi sekarang kekudusan hidup ternyata adalah mengabdi. Abdikan dirimu. Itu yang Paulus katakan, kekudusan tubuhmu menjadi bahagian persembahan, menjadi persembahan kudus. Berarti apa itu? Mengabdikan diri kita kepada banyak hal tadi disebut di dalam nats itu. Berbuat baik. Edeni wilayah 10 zara nak hutangi hudang macetakas. Buah-buahon hati boku nerdai. Itu bukan mengabdi namanya itu. Itu tinggi. Itu bukan kekudusan. Tetapi Paulus mau mengajak perjalanan di dalam ibadah sejati itu. Bukan lagi masalah di dalam ketaatan kepada aturan saja, tetapi bahagian di taat kita di tengah aturan itu sendiri harus terpancar dari diri kita, identitas itu sendiri yang disebut dengan agama Kristen, penganut iman percaya kepada Kristus. Abdikan dirimu sama seperti Kristus mengabdikan dirinya. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Itulah ibadah sejati. Percaya itu sulit bukan? Atau mudah? Tergantung kita memahami, kita percaya mau apa dan untuk bagaimana. Dan Tuhan meletakkan kepada kita tidak melepas begitu saja. Kita diberi karunia, anugerah. Karunia dan anugerah itulah menjadi bahagian dari cara kita mengabdi untuk orang lain. Untuk menaati Tuhan. Adong bedu karunia. Karunia-karunia yang Tuhan beri kepada kita. Paulus beri gambarannya sama seperti tubuh, anatomi tubuh yang banyak anggotanya, tetapi masing-masing punya perannya.
masing-masing harus di tempatnya. Ola pidday nganan ni persoalan do. Holan igong ni lubang tay pedi papidda gabe tu gijang. Ay buwe behita mana unudan. Terhacik nama terus. Manak pinggol tega be dibayan harpena buti jadi menampung susah. Tapi di fungsinya yang tepat dan pas menjadi membawa setiap kehidupan kita itu luar biasa baiknya. Ai sifata natato idonaso siat toata natato idonaso ulautta natato ido na aturan atoan ni halakan ujungnya masih ato ama laos masih tota ama ai doi. Bagaimana supaya kita bisa sampai di sana menjadi pengabdi kepada sesama yang merupakan gambaran kita di ibadah sejati itu sendiri. Paulus mengajak kita ubah dulu pola pikir. Kojolumu bado pola pikir tai. Pola pikir ternyata banyak menghantar negara-negara maju mencapai tujuannya. Pola pikir itu sangat penting dirubah. Karena apa? Di jemaat Rom sendiri luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka di sana. Sanjungan itu, pujian itu, ilmu yang tinggi itu, pengetahuan yang tinggi itu mereka selalu kejar. Karena dianggap itu menempatkan dirinya di status yang lebih bagus. Kehidupan yang dikatakan sekarang serba bebas. Mereka bebas melakukan apa saja dan mereka katakan itu menjadi bahagian dari kehidupan yang demokrasi, ya yang bebas menyatakan sesuka hati. Dan juga praktek-praktek kehidupan itu sendiri yang mencari kepuasan diri dan ini itu yang menjadi tujuan dari hidupnya. Paulus katakan, mari ubah pola pikir. Masing-masing harus menyadari dirinya adalah anggota. Masing-masing kita adalah anggota. Atau bahasa bata temat dok, ruas dohita di tonga-tonga nisada pamatang. Yang masing-masing tidak dapat menyatakan dirinya lebih bagus. Yang masing-masing tidak dapat menyatakan dirinya lebih. Hata batak temat dok, umangat. Tetapi masing-masing harus melihat dari dirinya, saya mengabdi untuk Tuhan. Saya mengabdi untuk tubuh itu sendiri. Barulah pola pikir kita itu memang betul-betul sudah dirubah. Di saat kita melihat hal-hal yang baik, yang mau kita perbuat adalah untuk Tuhan. Itulah yang disebut dengan transformasi orientasi hidup, merubahnya. Merubah menjadi berorientasi kepada hal-hal yang berkenan di hati Allah. Dari mana itu? Itulah dari karunia-karunia yang kita peroleh, kasih anugerah yang kita terima, itu menjadi yang patut kita lakukan dan praktekkan di tengah kehidupan kita itu sendiri. Ada satu hal. Gereja ada di dunia, tetapi itu tidak berasal dari dunia. Dan fungsinya apa? Yaitu membawa dunia untuk melihat kehendak Allah. Holasiga purtibion karena dosa itu. Itulah menjadi tugas dunia, tugas gereja, tugas orang percaya. Membawa dunia melihat kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang susah, sulit merubah diri. Memang susah meninggalkan kebiasaan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, itu harus kita perjuangkan.
Sama seperti diri kita memperjuangkan untuk memperoleh keselamatan itu sendiri. Tersongona merubah tidui. Bila kita berobat, kita dipaksa, dinyatakan disiplin. Disiplin satu, makan obatnya. Setelah itu, ada aturan yang Anda harus ikuti. Biasanya pola hidup kita, pagi bangun, minum kopi, tapi nanti Bapak nggak boleh lagi minum kopi pagi-pagi. Jadi apa dok? Minum air putih. Kalau makan, jangan lagi makan yang pedas-pedas dan asin-asin. Jadi makan apa? Alang magadong. Ya, itu. Kalau kita mau, pola hidup kita itu harus dirubah. Yang biasa tidurnya lama-lama, dokter menganjurkan jam 10 harus cepat-cepat tidur. Ya memang. Tanpa mau merubah, apa-apapun tidak akan kita dapat buat. Itu akan tetap produknya seperti itu. Produk lama itu akan selalu keluar. Bila ingin memperoleh produk yang baru, mesinnya, cetakannya harus dirubah. Ini dia dan ini. Harus dirubah biar produknya yang baru. Dan itulah ibadah sejati. Kita harus membawa diri kita itu kepada kehidupan yang baru dan memang itu harus kita perjuangkan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang di surga, Bapa yang selalu hadir dalam kehidupan kami, Bapa yang selalu memeteraikan janji keselamatan kepada kehidupan itu sendiri. Firman-Mu telah menyapa kami tentang arti dan makna dari kehidupan kami sendiri. Sebagai orang yang telah Tuhan tebus selamatkan, kami harus datang dan menyatakan hidup setiap hari sebagai persembahan yang kudus. Persembahan itu kami lakoni melalui karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dengan itu, kerajinan kami tidak kendor melakukan yang baik. Karena itu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kuatkan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami membuahkan hal-hal yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami harus berubah dan hidup di dalam kehendak. Dengan tuntunan Roh-Mu itu sendiri, kami ingin dimampukan, dikuatkan untuk melaksanakan karunia-karunia yang telah Tuhan sampaikan kepada kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu untuk kami. Amin. Kita bernyanyi.